Prime, podcast for curious mind. Jadi udah ada pencapaian yang diberikan oleh orang lain atau diakui oleh orang lain, tapi kemudian orangnya itu merasa bahwa kayaknya saya nggak segitunya deh, nggak pantas, nggak sanggup, nggak mampu. Disko, diskusi psikologi. Halo Warriors, selamat datang kembali di podcast Disko, diskusi psikologi persembahan KBR bersama komunitas Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Ada Mini di sini dan juga ada Don. Cek. Kenapa Don? Tes suara. Kayaknya suara gue lagi nggak oke. Oke nggak sih? Kayak kurang golden. Golden. Apa sih? Enggak. Hah? Biasa aja? Enggak, biasa aja. Kamu kan mentor podcast aku. Masa iya aku meragukan kualitas suara kamu? Tapi serius loh, kira-kira ini ngerasa kayak kurang gimana gitu, hasil kerja gue kurang maksimal gitu. Nah yang terakhir nih kayak nggak pede aja gitu sama suara. Hah? Beneran emang di urusan vokal suara atau gimana nih? Is there more? Iya sebenarnya kadang apa ya kayak nggak pantas aja gitu dapat satu achievement padahal belum pernah sebenarnya. Tapi gue pernah merasa itu sih. Iya. Gue pernah merasa. Enggak. Mau Tadi lo dibilang bilang achievement gue dapat apa tapi oh enggak. Gue yakin lo punya achievement. Tapi the way that you said bahwa lo aja bahkan gak pernah punya achievement, jangan-jangan lo bahkan lo segitu ngerasa lo gak punya achievementnya. Oh gitu. Achievementception gak tuh? Tapi beneran deh, enggak hati-hati. Iya. Beneran gak sih Don, lo gak pernah punya achievement? Lo punya lah. Punya. Secara Don as a person, Iya. pernah gak sih lo merasa lo punya maybe imposter syndrome? Ada. Oh udah, okay. Iya. Lo sudah mengulik itu. Iya, kayak apa sih? Kayak nggak pantas kadang tuh Iya, satu kayak nggak pantas gitu. You doubt yourself gitu. Lo Yes. meragukan diri lo sendiri. Betul. Bahkan lo merasa nggak pantas tadi kan dengan Iya. pencapaian yang lo udah punya. Betul. Kalau gue bilang lo keren banget dan lo mentor gue, lo juga nggak ngerasa lo. Nah itu. Wow. Nah gitu. Wow. Gue nganggapnya lebih ke humble sih. Beda ya? Ya beda. Ada ya tipis kali ya. Tapi Tipis ya? itu juga Itu itu beda. sempat jadi pertanyaan gue juga. Ini gue being humble aja Iya, gue pengen atau humble aja tuh karena imposter gitu. Nah itu, coba daripada kita saling hahehoh dan berasumsi ya. Iya. Biasalah ya di Disko ini kita sudah punya narasumber yang pasti oke banget dan pasti valid ya Iya. informasi dari beliau. Mhm. Kita undang saja kemari ada Kak Veronica Anastasia Melani Kaihatu, SPC, MPC, yang mungkin lebih akrab disapa sebagai Kak Femi. Dia juga adalah seorang dosen tetap Fakultas Psikologi Universitas Pembangunan Jaya dan juga Kepala Jaya Soft Skills Development Program atau JSDP. Hai Kak Feby, apa kabar? Halo, baik kabarnya baik. Ya, Kak Feby tadi di awal kita udah debat tuh ya sama Mina. Sebenarnya gue tuh imposter apa humble sih Kak Feby? Loh langsung nanya loh gue. Minta didiagnosis ya, bayar. tapi biar nggak salah definisi aja dulu ya. Benar, kita coba baseline-nya dulu nih. Iya, Imposter syndrome tuh apa? Betul. Apakah sama dengan rasa enggak pedean? Yeah. Or just being humble. Or it's the same with being humble? Iya. Nah, boleh tuh Kak, coba kita butuh pencerahan nih Iya. sepertinya. Oke, kalau misalnya humble mungkin agak berbeda ya. Jadi kan kalau imposter syndrome itu orangnya, individunya, jadi individunya itu nggak yakin atau mereka tuh merasa bahwa kayaknya saya nggak sekeren itu deh untuk dapat penghargaan ini. Kayaknya saya tuh nggak cukup pantas deh untuk berada di posisi ini dan seterusnya. Jadi fokusnya itu lebih ke arah prestasi. Beda kalau misalnya self esteem kan, kalau misalnya kepercayaan diri gitu ya secara umum kan kita juga melihat potensi kan ya. Kayaknya saya bisa deh jadi narator atau misalnya saya kayaknya bisa deh jadi aktor gitu-gitu dengan kemampuan ya, atau misalnya saya melihat potensi yang saya punya. Nah kalau imposter syndrome itu sudah sampai di tahap sebetulnya mencapai sesuatu. Jadi udah ada pencapaian yang diberikan oleh orang lain atau diakui oleh orang lain, tapi kemudian orangnya itu merasa bahwa kayaknya saya nggak segitunya deh, nggak pantas, nggak sanggup, nggak mampu, seperti itu. Jadi kalau untuk definisinya sih segitu. Jadi konteksnya memang terkait dengan prestasi, sudah berprestasi, sudah bekerja dengan baik, sudah diakui, baru kemudian orangnya merasa bahwa tidak kompeten. Jadi kalau misalnya untuk definisi gitu, jadi beda dengan kalau misalnya nggak percaya diri kan, kayaknya saya kurang
kurang bagus deh. Bahkan untuk mulai aja mungkin udah berhenti gitu kan ya. Kalau imposter syndrome justru enggak, udah kasarnya gini, orang lain udah ngeliat dia keren, tapi dia yang kemudian merasa bahwa kayaknya enggak deh, kayaknya nggak bisa deh, wah jadi manajer, waduh kayaknya saya belum sampai situ gitu. Menarik ya. Menarik. Jadi udah ada duluan prestasinya, kemudian Iya. mendapatkan appraisal atau pujian atau rekomendasi dari orang lain, tapi malah merasa enggak, gue nggak Nggak pantas, gitu, iya. nggak pantas gitu. Itu Betul. berarti sih nggak pede. Si Itu imposter. Oh, imposter. Oke, Uh-uh. oke. Kalau misalnya nggak pede kan belum mulai kan ya. Kalau misalnya, ayo kamu kayaknya bisa deh pacaran sama dia. Aduh enggak lah, siapalah saya. Nah, itu kan belum kan. Justru belum kejadian. mulai itu nggak pede. Ya. Kalau imposter udah dimulai tapi dia Udah bahkan mungkin sudah sukses, Oke, sudah berhasil. oke. Orang-orang merasa bahwa dia udah oke nih. Udah diangkat, udah dapat penghargaan, udah macam-macam. Tapi kemudian dia merasa bahwa kayaknya saya tuh nggak kompeten, bukan yang nggak pantas ya. Kan kalau misalnya gini, siapalah saya debu rengginang gitu kan beda ya. Itu kan maksudnya merasa bahwa saya tuh mengerjakan ini karena ada teman, ada tim segala macam. Beda dengan imposter yang enggak loh, saya tuh nggak sekeren itu. Saya nggak mampu. Ini orang-orang salah deh kayaknya. Gitu. Berarti kalau ada 3 tuh tadi Kak Femi, humble. Tuh bedanya apa lagi? Kalau humble kan kita merasa bukan rendah diri tapi rendah hati kan ya. Saya itu bukan siapa-siapa karena pencapaian ini punya tim. Jadi misalnya kalau yang religius kan semua ini karena berkat dari Tuhan gitu kan ya. Kalau misalnya di Oscar gitu ya, kan ini karena orang tua, karena karena ya kan sutradara dan lain sebagainya. Saya tidak ada tanpa kalian gitu ya. Betul. Tapi itu kan rendah hati dalam artian gini, kita sadar bahwa pencapaian ini bukan punya saya sendiri. Milik bersama. Ini milik bersama. Kalau saya nggak bakalan sesukses ini kalau orang lain nggak support. Kalau ini enggak, dia udah dia merasa bahwa enggak. Saya nih nggak gitu. Saya tuh jelek, actingnya saya tuh jelek. Saya tuh leadershipnya buruk loh. Jadi manajer. Ini kayak salah deh gitu. Kalau dalam konteks relation gitu misalnya ya, sosial, kayak tadi, wah Don, lu tuh mentor gue loh. Itu sebuah nggak tahu prestasi atau enggak ya, tapi kan relation ya. Itu terus Don merasa enggak gue nggak pantas lo sebut sebagai mentor ya gitu. Mentor. Gue udah imposter atau belum itu Kak Fem? Itu lebih imposter atau jadi nggak percaya diri? Kita jadi nge-breakdown case by case ini ya. Kalau imposter itu mesti diakuin sama orang lain dulu kan ya. Jadi orang lain udah oke nih, kayak tadi misalnya kan, jadi kamu tuh mentor loh, nggak salah. Selama ini saya ngomongnya sembarangan loh, jangan denger gitu. Jadi itu tuh, kalau misalnya kemudian muncul, enggak, saya nggak pantas loh, bukan itu loh, bukan itu penghargaan itu nggak pantas buat saya. Padahal orang-orang udah merasa bahwa emang bener kok, emang selama ini ngebantu, emang selama ini tuh udah mencetak banyak anak didik gitu ya kasarnya. Maka yang itu yang imposter syndrome, merasa bahwa nggak kompeten. Selama ada perasaan tidak kompeten, bahkan sudah ada mungkin piala, ujian, apapun lah ya yang bentuknya tuh tangible gitu, tetap aja ngerasa nggak kompeten, enggak gitu. Berarti kita imposter tuh. Nah, bahayanya apa nih Kak? Iya. Dari imposter syndrome ini, apakah bisa sebegitu berdampak negatifnya sama keseharian kita? Atau tuh hanya malah justru mungkin membantu kita menjadi orang yang lebih humble, walaupun dia bukan hal yang sama. Tapi jangan-jangan dengan imposter being humble juga gitu. Di balik kata humble itu ternyata dia imposter gitu ya. Iya. Nah, beda kan kalau tadi humble itu kan merasa bahwa ini kerja tim, saya bagian dari situ. Kalau imposter enggak, saya tuh nggak pantas. Kayak gimana ya? Kalau misalnya nggak pantas itu kan berarti kan mestinya saya nggak dapet ini, mestinya orang lain. Jadi bukan saya. Kalau misalnya saya diterusin nih, ntar hancur, kasarnya gitu. Pemikiran di belakangnya itu. Ntar kalau misalnya tetap saya, ntar hancur nih, gitu. Karena orangnya sebetulnya tidak percaya diri dengan kemampuan. Jadi kalau misalnya ditanya tadi ya, emang negatifnya apa sih dari imposter syndrome? Individunya itu sebetulnya tidak percaya dengan self-efficacy. Jadi kemampuan, jadi bukan nggak percaya diri, tapi dia nggak yakin bahwa saya mampu bikin A, bikin B, bikin C, karena latar belakang berpikirnya adalah ada
situasi perfect yang dia inginkan. Jadi misalnya gini, manajer itu menurut saya itu mesti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu kan ya. Yang perfect tuh kayak gitu. Saya itu nggak nyampe situ. Kalau nggak sampai J nanti berantakan, nanti ya gitu. Nanti gini, nanti gitu, nanti apa? Kalau ada tugas kayak gini nggak bisa, bla 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 bla. Jadi berpikirnya mungkin bisa nyambung dengan berpikir berlebihan, Iya, gitu ya, karena overthinking ya jadinya. ingin perfect, lalu kemudian berpikir overthinking tadi. Berpikirnya berlebihan dan kemudian mengganggu karena semua ancaman yang belum nyata itu udah dipikirin dari sekarang. Nanti. Ya biasanya itu yang sering kita sebut sebagai kegalauan alias insecurity diri kita gitu kan ya. Kayak, Betul. Karena kan semua di pikiran kita gitu. ya belum tentu kejadian gitu ya. Ancamannya belum ada. Ketika ancaman itu terjadi juga mungkin bisa ditanggulangi. Tapi karena merasa bahwa nggak bisa. Karena saya itu baru ABC. EFG-nya nggak punya, BF-nya nggak punya, wah pasti nanti berantakan dan seterusnya. Maka saya itu nggak pantas untuk jadi A, untuk jadi B. Diklaim sebagai sukses, mendapatkan penghargaan ini, saya nggak pantas. Itu kayak udah menjudge diri sendiri duluan gitu nggak sih? Iya, betul. Iya, bener. Tapi relate ya. Iya, relate. Tapi Kak Feby pasti nggak kelihatan dari penampilan dong ya, si imposter ini gitu kan? Karena itu tadi kan misalnya kita udah bisa bilang, keren banget sih, Iya, ya Allah, Don gitu kan. Jadi kita kelihat ya pede-pede aja gitu di depan orang gitu, kayak ngobrol gini pede-pede aja gitu. Padahal di dalamnya itu takut gitu. Kita nggak bisa dong ngelihat ini dari penampilan aja gitu. Jangan kan gitu, orangnya pun kadang-kadang nggak tahu. Jadi kalau misalnya berdasarkan penelitian yang ada gitu ya, 70% individu itu biasanya pernah merasakan imposter syndrome itu sekali. Misalnya gini, tiba-tiba nih lagi sekolah gitu, terus kelas biasanya juara 5, 6, 7 gitu, tiba-tiba juara 1. Hah, juara 1? Masa? Nah itu tuh. Kayaknya gambarnya jelek, kayaknya nilai saya jelek. Masa sih juara 1 gitu? Atau misalnya IPK tiba-tiba lagi kuliah gitu ya, IP tiba-tiba 4,0. Salah pasti, nggak mungkin. Kayaknya nih tapi anak lain mungkin deh yang dikasih 4,0 bukan saya harusnya gitu ya. Tapi ini nggak mungkin yang jujur gitu ya. Maksudnya bukan yang kayak sebetulnya tahu nih bahwa nilainya A semua, tapi kemudian enggak lah, apalah saya enggak, bukan gitu. Emang beneran dari dalam diri dia yakin bahwa ini pasti salah. Pasti bukan, ini pasti nyebutnya salah nih. Ini mungkin Dewi Sri yang lain kali nih, atau di Budi yang lain nih, bukan saya. Oke. Dan tadi Kak Feby juga bilang most of the times kita nggak sadar gitu kan ya. Dan pasti pernah ngerasain. Malahan pasti pernah. Kalau gitu berarti apakah ada yang bisa kita waspadai dari sindrom imposter ini gitu? Kalau misalnya untuk diri sendiri ya, mungkin kalau orang lain kan nggak bisa ngelihat. Tapi kalau misalnya seseorang merasa bahwa kayaknya saya nggak cocok deh di sini, itu udah mulai mesti hati-hati. Kenapa nggak cocok? Kayaknya saya nggak cocok jadi di posisi ini, kayaknya saya nggak cocok bekerja di bidang ini. Padahal nggak ada SP gitu ya, nggak ada teguran, nggak ada komplain, mulus-mulus aja, tapi merasa bahwa dia nggak cocok di lingkungan itu. Itu yang pertama. Terus kemudian merasa bahwa saya nggak bisa fokus. Jadi misalnya kalau misalnya saya kerja gitu ya, saya bawaannya itu sepertinya bidang A lebih menyenangkan, sepertinya bidang B lebih menyenangkan gitu. Sepertinya saya bisa lebih berhasil di bidang lain. Karena yang tadi kan ya, berasa bahwa saya mesti perfect nih. Perfect itu ada ukuran tertentu. Dan dia merasa bahwa di sini saya nggak bisa perfect. Jadi kalau selalu merasa bahwa ada yang salah, ada yang kurang, ada aja. Padahal orang-orang udah puas, udah baik-baik saja. Nah itu mulai jadi tanda-tanda tuh. Jangan-jangan saya ada masalah dengan imposter syndrome. Ini topik menarik dan mirip-mirip ya tadi. Humble lah, nggak pede, overthinking, perfeksionis dan semuanya. Tapi kita lanjutkan setelah break yang satu ini. Diskusi psikologi. Oke Google, cariin apa yang lagi trending sekarang dong. Yang lagi viral, yang lagi hits. Aduh, kamu ini tahunya cuma nyur doang.
Lah, dia nolak. Aku bilangin Siri nih. Ya sudah jangan ngambek dong. Kamu cukup buka kbrprime.id lalu cari What's Trending. Semua dibahas tuntas dengan narasumber yang kredibel, jadi bisa buat referensi kamu. Wah iya nih, keren banget ya. Setiap hari lagi. Betul, dari Senin sampai Jumat. Jangan lupa hanya di kbrprime.id atau di aplikasi podcast lainnya. Makasih ya Mbah Google. Hei kamu ini, saya masih gadis, kenapa dipanggil Mbah? KBR Prime, podcast for curious mind. Come on yo, buat yang sukanya berhoax, you better listen to this one. Check this one out yo. Hati-hati kalau baca kabar Hoax, jangan langsung disebar kabar yang hoax, Kalau mau tahu kabar benar atau hoax, dengerin cek fakta yang pasti bukan hoax, Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax. Cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax, Sudah cukup hoaxnya? hoax, Cukup. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Aribo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo. KBR Prime, podcast for curious mind. Disko, diskusi psikologi. We're back, kita lanjutin lagi nih obrolan seputar imposter syndrome dan masih bersama Kak Femi di sana. Yes, Kak Femi. Tadi kita sempat ngobrol sedikit tentang seorang yang dengan imposter syndrome itu merasa dia kurang dengan pekerjaannya, nggak kompeten dan seterusnya gitu ya. Nah, pertanyaannya, orang yang memiliki imposter syndrome itu tuh masih punya motivasi untuk terus bekerja bahkan sampai jadinya overwork gitu nggak sih Kak? Itu bagus atau justru enggak ternyata? Dan pertanyaan kedua jadi kayak gitu, apakah itu malah hal yang bagus atau malah jadi bukan hal yang bagus gitu? Kalau imposter syndrome jelas nggak bagus. Nggak bagus, kenapa kan gini, segala sesuatu yang berlebihan itu kan jelek ya. Jadi kalau kita perfeksionis, itu pasti buruk. Buat diri sendiri, buat orang lain. Karena kemudian kita menuntut standar tertentu di orang lain, dan juga standar tertentu di kita yang mungkin sebetulnya tidak diperlukan. Kadang-kadang orang berpikir bahwa bagus dong kalau perfeksionis, kan berarti dia ingin cari yang terbaik dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks bekerja, dalam konteks berprestasi, kita punya batasan sebetulnya. Dan juga kan hidup kita nggak cuma bekerja gitu ya, bekerja atau belajar. Kita mesti imbang bukan ya. Kita mesti, kalau sekarang kan tema yang umum kadang-kadang work-life balance misalnya gitu. Jadi bekerja atau belajar harus juga imbang dengan kehidupan sosial, kehidupan pribadi dan lain sebagainya. Kalau kemudian kita masuk di imposter syndrome, maka orangnya itu, individunya akan terus-terusan bekerja gitu ya. Lalu kemudian segala sesuatu yang bisa membuat dia lebih berkembang justru diabaikan. Karena fokusnya justru hanya ke tugas atau pekerjaan itu aja. Sementara perkembangan individu nggak cuma di situ. Dia mesti berkembang secara sosial, dia mesti berkembang secara pribadi. Kalau misalnya gini, hanya bekerja, terus misalnya hobi, minat, kesehatan mental, hubungan dengan orang lain, dan lain sebagainya, kan jadi dikorbankan. Jadi itu yang kemudian bahayanya dari si imposter syndrome. Oke. Apa sih yang menyebabkan imposter syndrome ini? Betul. Nah, biasanya ini muncul karena si individu itu berada di lingkungan yang terus-terusan kompetitif. Jadi di rumah disuruh kamu mesti jadi bagus, kamu mesti jadi ini, jadi itu, segala macam. Kompetitif, didorong untuk berkompetisi, didorong untuk berprestasi terus-terusan. Jadi di sekolah mesti nilainya bagus, terus nanti kalau main bola juga mesti menang. Terus nanti kalau misalnya acara keluarga mesti jadi contoh untuk adik-adik, sepupu dan lain sebagainya. Jadi kan pressure-nya besar ya. Pressure sih. Pressure-nya besar dan konsisten terus-terusan. Terus harus jadi atlet gitu misalnya, ya kali gitu kan. Terus-terusan jadi ya kerja ya, pokoknya semua mesti bagus. Oke, berarti yang menyebabkan mungkin salah satu ya kali Kak Feby ya, yang salah satu menyebabkan adalah kita terlalu sering
ada di lingkungan yang kompetitif. Lingkungan yang kompetitif atau yang menekan. Oke. Dan kalau gitu Kak, gimana nih caranya untuk bisa mengelola dan menghadapi imposter syndrome ini? Mungkin ada tips yang simple, yang gimana caranya kita bisa, ya itu sih Kak, tips simple untuk bisa mengusir rasa-rasa I don't deserve this. Gitu. Tanpa sengaja, karena tadi kita membahas tentang mentor, sebetulnya salah satu cara untuk menghilangkan imposter syndrome itu adalah punya mentor. Maksudnya punya mentor tuh gini, kita punya orang role yang model gitu Kak Femi, sorry. Kenapa? Role model gitu atau figur yang harus kita contoh tapi gitu? kita tahu bahwa ada orang yang segitu tuh. Nyata. Kan kalau misalnya perfeksionis itu kan nggak nyata ya. Saya mesti jadi A, B, C, D, E, F, G yang kayaknya perfect banget. Nah, kalau punya mentor itu kan kita punya nih orang nyata gitu ya. Orang nyata yang kita jadikan role model tadi. Nah, dia kemudian bisa cerita atau kemudian kita bisa sharing dia pernah gagal dong, nggak ada orang yang nggak pernah gagal kan ya. Sehingga kemudian harapan yang tadi tuh, yang pengennya tuh tinggi, lalu kemudian merasa bahwa enggak, saya tuh nggak pantas, saya tuh belum gitu ya, belum pantas, belum jadi, pokoknya belum berprestasi. Tapi karena si role model ini bilang bahwa enggak kok, udah kok, saya juga dulu kayak gitu, segitu tuh oke, segitu tuh pantas, segitu itu pantas untuk dapat prestasi, segitu tuh pantas untuk dipuji, segitu tuh pantas, nah gitu-gitu. Jadi kemudian kita punya bayangan yang bukan bayangan lagi, punya standar yang nyata bahwa segini itu benar, nggak salah tuh. Perhitungan orang lain, pujian orang lain itu pas, emang udah waktunya untuk dapat di saya. Karena yang tadi si mentor itu bilang bahwa benar kok segitu. Tapi emang beneran mesti jadi mentor ya, maksudnya jadi jangan yang kemudian orangnya nggak dianggap siapa gitu, tiba-tiba dia ngomong kamu udah bagus kok, nggak akan dianggap. Tapi kalau misalnya ketemu, saya memilih bahwa mentor saya itu si A atau si B, si C, itu akan jadi salah satu cara untuk mengatasi si imposter syndrome itu. Yang kedua mungkin standar ya, tapi berharap atau siap untuk membuat kesalahan. Kita pasti akan salah. Tapi masih ini, kapan ya saya salah? Oh, yang ini nih. Di sini saya salah. Nah, untuk tahu bahwa melakukan kesalahan itu mesti refleksi. Jadi, ketika bekerja, ketika berprestasi misalnya gitu ya, direfleksiin lagi. Mana ya yang benar, mana yang saya salah? Oh, yang ini nih salah, yang ini tuh benar. Berarti saya udah sampai di sini dengan melakukan kesalahan yang A, B, C, D. Tapi tetap jadi tuh gitu. Jadi nggak berarti bahwa kemudian saya nyampe di sini karena saya tuh flawless gitu, enggak, justru udah pernah salah loh, udah pernah gagal loh, tapi tetap aja berhasil gitu. Kapan kita perlu pergi bantuan ke psikolog untuk mendapatkan ya let's say bantuan dari ahli gitu ya Kak Femi? Di tahap apa gitu? Itu jelas ketika ada komplainan dari orang lain atau diri sendiri merasa tidak nyaman. Itu paling standar. Begitu diri sendiri merasa tidak nyaman, bisa cari bantuan profesional. Kadang-kadang kita mencari bantuan profesional bukan karena nggak punya teman, tapi kayaknya kalau saya curhat sama teman, jengah deh. Karena kan tidak semua, misalnya gini, posisinya tinggi, lalu kemudian curhat sama teman, yang kemudian misalnya teman-temannya adalah di kantor-kantor juga, kan mungkin tidak nyaman. Kalau misalnya situasinya seperti itu, cari profesional. Kenapa? Mereka memang bekerja dengan pemikiran bahwa ini semua rahasia gitu-gitu ya. Jadi bantuan yang diberikan akan profesional dan juga ikatannya juga nanti profesional. Sehingga kemudian mau curhat apa aja bebas. Mau komplain tentang anak buah, tentang diri sendiri, mau tentang orang tua dan lain sebagainya, bisa bebas. Tapi kalau misalnya masih merasa bahwa sepertinya curhat sama orang lain bisa kok, maka ke kolega. Biasanya kalau misalnya imposter syndrome karena fokusnya itu di prestasi, achievement gitu ya, maka curhatnya juga ke mereka-mereka yang setara. Jadi kalau misalnya gini, bapak bekerja, ibunya nggak kerja, lalu kemudian imposter syndrome muncul, lalu dia curhat ke istrinya, nggak cocok. Kenapa? Karena nggak bisa dipahami. Ketika bolak-balik, ketika bercerita, nggak bisa dibales dengan pengalaman
si orang itu juga lawan bicaranya dengan konteks bekerja juga. Tapi kalau kemudian dia cerita ke, misalnya gini, teman SMA yang juga sekarang sama-sama manajer misalnya. Jadi yang levelnya sama, sehingga kemudian ketika bercerita, itu bisa juga direspon dengan pengalaman dia sebagai orang yang strugglingnya sama. Jadi sesama manajer, sesama guru, sesama dosen, setara gitu ya. Baru kemudian, nih kalau misalnya kayak saya gitu, saya dosen, kayaknya nggak pantas jadi dosen. Terus kemudian saya curhat ke teman saya yang juga dosen. Kok kayaknya saya nggak pantas jadi dosen, mana bagus kok. Saya juga dulu kayak gitu kok, bla 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 bla. Kan jadi sepantar ya. Sepantar, responnya jelas, sama, bisa dipahami. Lalu juga punya standar yang sama. Kan kita sama-sama dosen nih, standarnya tuh ini loh. Kan kita sama-sama pekerja nih, standarnya ini loh. Kan kita sama-sama mahasiswa, standarnya ini loh. Jadi nggak usah takut gitu. Kekhawatiran itu bisa diturunkan karena kita bisa membahas hal yang sama, pengalaman yang sama, dan menemukan standar yang juga sama. Banyak main ya, Don. Banyak ngobrol, Don. Kayaknya kita kurang ngobrol nih ya. Ngobrol ini. Tapi thank you banget buat Kak Femi udah kasih pencerahan lah. Ini gak sedikit sih. Ini banyak insight yang kita dapatin dari Kak Femi. Sekali lagi thank you Kak Femi udah mau berbagi. Terima kasih juga. Yes, dan episode kali ini merupakan hasil kerjasama dengan Universitas Pembangunan Jaya. Dan also thank you juga untuk kamu Warriors yang sudah mau mendownload dan mendengarkan podcast ini. Semoga kita bisa membantu menghapus stigma di masyarakat, lebih peduli terhadap orang-orang di lingkungan sekitar, dan tentunya jangan lupa untuk selalu menyayangi jiwa sendiri. Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Dengarkan di kbrprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Gue Don, gue Mine, pamit undur diri. Bye-bye. Disko, diskusi psikologi.